What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Hai what's up guys, so welcome back to with me. So di video hari ini kita akan langsung saja teman-teman memulai series dari Liverpool Career Mode FIFA 21. Dan yep, ini dia episode pertama dari series ini. Jadi di video hari ini mungkin kita bakal coba sedikit melihat-lihat terlebih dahulu untuk di Career Mode episode pertama. Jadi kita akan bermain pramusim, dan di pramusim ini kita akan bertemu Barcelona dan Atletico juga, salah satu tim terkuat salah satu tim terkuat di Spanyol. Dan ini btw gue juga pramusimnya tuh kalau nggak salah ke Amerika ya, setahu gue ya, Amerika ya, American Challenge Cup. Di grup sebelah itu ada Piemonte, Real Madrid, Orlando, dan Internasional. Baiklah, oke, jadi kita akan langsung aja bukan menghadapi, kita akan sebelumnya tuh biasanya gue tuh kalau misalnya main ini, oh iya lupa gue, jadi pelatih yang gue pakai di sini adalah Fernando Torres. Ya, kalian bisa lihat di situ avatarnya. Oke, ini gue zoom di mukanya, dan ini dia muka dari Fernando Torres yang lumayan mirip sebenarnya, lumayan mirip. Cuman ya ini namanya create player juga, jadi mungkin gak begitu mirip, tetapi obviously 80% mirip sih. Dari detailnya 80% mirip. Cuman ya emang gak begitu mirip-mirip amat, tapi ya well, ini udah mirip Fernando Torres, tapi ya Fernando Torres yang rambutnya panjang kan, karena dari waktu itu yang rambutnya pendek. Untuk outfitnya gue pakai warna biru aja, dan jasnya pakai yang warna hitam karena ada logo Liverpoolnya. Setelah itu kita akan langsung aja, setelah itu oke, kita akan coba cek di objektif dulu ya. Oke, jadi di Youth Development tidak ada sama sekali objektifnya. Oke, di Brand Explorer nih mana, kita harus menang 20 kali di Liga dan psych in 3 player from South America. Berarti South America itu ya seperti negara Argentina, Brazil, terus ya oleh gue bakal mungkin datangin dari Argentina ataupun Brazil gitu kan. Tidak mendatangkan dari mana-mana. Ya tergantung sih sebenarnya. Tapi ya oleh ya kita lihat saja nanti. Uruguay juga bisa coy kan. Terus UEFA Champions League win the cup, dan domestic success win the cup, win the league title, FA Cup win the cup ya, Premier League win the league title ya. Untuk dari segi finansial, kita harus sign 3 crucial player dan harus mendapatkan profit sebanyak 112 juta pound sterling. Wah, itu cukup gede juga sebenarnya sih, tapi ya bukan menjadi masalah. Dan untuk ini apa tadi, objektif yang transfer ini baru bisa kita lakukan di winter. Kenapa di summer tidak bisa? Karena transfer window-nya itu gue nonaktifkan, gue disable untuk di awal musim. Jadi kalian bisa lihat di situ tulisannya transfer window closed sampai Agustus juga close. Dan untuk di match day pertama atau oh ya, kita kan ada ini ya, FA Community Shield ya, perebutan juara Community Shield melawan Arsenal. Oke, berarti itu bisa jadi laga ini juga sih. Dan pastinya gue juga bingung ngapain lagi ya di episode pertama tuh biasanya. Oh ya, kita ini aja deh, apa namanya coy, kita development plan aja. Jadi kita ke development plan. Oh ya, di sini ada beberapa pemain-pemain yang dipinjemin seperti Valias Jerez, whatever namanya, susah. Terus Kami Grabara, Loris Karius pastinya. Apakah kita akan membelikan Loris Karius? Saya pun tidak tahu juga. Ini Adrian juga pastinya. Sebenarnya Adrian tuh bisa kita jual aja sih. Gue lebih suka Loris Karius ya dibanding Adrian. Antum tuh bolehnya ya kicking boleh dinaikin nama diving kali ya, boleh diving sama reflektor satu.
sama defensive portraitnya ya, kalau itu goalkeeper. Untuk Conor Gallagher, siapa sih namanya, Call Tim Gallagher loh, whatever. Oke, mungkin ini aja kali ya kalau dia. Weak foot tuh nggak begitu penting untuk seorang penjaga gawang, tapi ya kiper nggak masalah lah. Terus Kostas Simikas. Oke, ini bisa kita development plan gitu ya, Caya. Bisa gua kasih dia itu pace-nya laju juga nih orangnya. Ternyata dia punya sprint yang bagus lah Kostas Simikas. Oke, gue mungkin bakal tingkatin dari segi passing dan juga defendingnya dia ya, karena agak sedikit jelek juga 70. Mungkin bisa gue kasih di sini mungkin ya. White back ini bagus juga. Crossingnya, long passnya, balance, agility, ball control, interception, defensive awareness, sama slide tackle. Oke, mungkin di white back aja sih boleh sih. Oke, setelah itu Larouche. Oke, ini sih bisa gua loan list aja sebenarnya kalau pemain rating kayak gini ya, karena dari Algeria. Ya nggak apa-apa, kita development plan aja. Sama pemain-pemain muda rata-rata pasti gue development plan. Oke, jadi dia ini seorang left back ya, dan posisi left back, shooting, dribbling. Kalau left back itu karena gue tipikalnya suka menyerang, jadi mungkin gue akan kasih attacking white back. Crossing vision itu penting. Iya, defending well, slide tackle tuh udah lumayan. Oke, terus ada Andrew Robertson juga. Untuk Robertson sendiri sih yang perlu ditingkatin tuh dari segi ini sih, pace-nya. Robertson tuh pace tuh udah lumayan bagus, bukan pace, sorry, shootingnya. Mungkin yang pengen gue tingkatin tuh fisikalnya dia, karena agak sedikit buruk. Tapi itu bukan menjadi masalah sih. Jadi mungkin dia tuh lebih gue ke inverted white back, karena gue juga pengen pace-nya tuh jadi 90 kalau bisa gitu. Walaupun 89 sprint speed, 79 acceleration ya, agak kurang bagus sebenarnya. Tapi ya nggak buruk juga sebenarnya. Oke, untuk Ozan Kabak ini kan kita pinjem semusim dari Schalke ya kalau nggak salah. Untuk gue masalah permanen apa enggak, gue masih belum tahu, karena sejujurnya kan kalau Ozan Kabak ini di real life didatengin karena apa namanya, karena Liverpool backnya cedera semua ya kan. Tapi ya karena menurut gue kalau misalnya opsi back kita sudah terlalu banyak, Ozan Kabak mungkin gak akan gue permanen. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kebetulan atau apapun itu, mungkin ya bakal gue pertimbangkan lagi. Kayaknya di sini lebih di ball playing defender aja, sekaligus ningkatin passing-passingnya nih, boleh lah ya. Atau di defensive center back. Stand tackle, slide tackle tuh lumayan penting juga sebenarnya. Ini defensive center back aja sih. Oke, terus Van der Berg juga dipinjam ke ini ya. Dipinjam kemana tadi? Saya tidak tahu itu nama timnya apa. Bajunya putih, saya tidak tahu. Ada Virgil van Dijk. Dia masih bisa naik nggak sih ratingnya? Masih loh, masih bisa naik ya. Virgil van Dijk itu lebih main di stopper sih kalau gue. Fisikalnya ditingkatin, awarenessnya satu aja nggak apa-apa, ball control sama ya kalau bisa sprint speed tingkatin aja nggak masalah gitu. Terus oke, ini Komi itu bisa di loan list juga sih sebenarnya. Oke, kita development plan juga. Jadi ini kita ya masih ngatur-ngatur squad aja sebenarnya kalau di episode pertama ya. Lebih kayak defensive center, ya ini aja lah ya, ball player defender aja nggak masalah. Terus untuk Joe Gomez ini menarik juga, salah satu center back muda dari Inggris. Untuk Gomez itu mungkin gue pasti bakal cari di ini ya, sini. Gue benar-benar tingkatin defense-nya dia, sama sprint speed-nya juga lumayan penting. Oke, Rice William itu mungkin lebih aku mainin di sweeper sih kayaknya ya. Lebih aku pengen mainin di sweeper kalau dia.
Oke, Joel Matip. Nah, masalahnya center back kita nih lihat nih, banyak banget. Kabak, Van Dijk, Gomez, Matip, Nathaniel Phillips, tambah lagi Ben Davies yang baru dibeli sama Liverpool ya kan. Ben Davies nih bisa jadi defensive center back. Jadi mungkin untuk Ben Davies ini ada Nathaniel Phillips juga nih kan, yang salah satu pemain yang paling bagus juga di Liverpool. Gila, naik 4 loh Pak. Di operasi. Ya apa sih. Oke, terus Joel Matip ya. Masih bisa berkembang kah? Umurnya dia tuh 28 tahun ya. Oke, main di stopper aja nggak apa-apa sih deh, nggak masalah juga. Jadi kalau lihat, kalau bisa dibilang squad intinya Liverpool dari center back pasti ada Matip, Gomez, Van Dijk, Kabak juga bisa. Dan back utama tuh Van Dijk sama Gomez ya kan. Backupnya ada Kabak, Matip, bahkan ada Nathaniel Phillips ataupun Ben Davies gitu loh. Jadi ya bagus gitu. Emang center back kita bener-bener banyak banget opsinya gitu kan. Jadi bisa kita rotasi-rotasi juga nanti di pramusim kemungkinan ya. Oke, setelah itu ada Trent Alexander-Arnold, salah satu pemain idola gue di Liverpool. Oke. Dan Arnold udah pasti attacking right back karena gue pengen tingkatin sprint speednya juga karena sedikit lambat sebenarnya dibanding Robertson ternyata ya. Terus ada Neco Williams dari Wales. Ini bisa gue jadi di attacking white back. Kayaknya attacking white back semua sih kalau misalnya winger ya. Oke, ada Jordan Henderson juga, umur 30 tahun. Apakah Antum masih bisa berkembang? Sudah tidak bisa ya. Jadi lebih baik tidak usah. Fabinho, wah ini pemain menarik juga Fabinho ini. Bisa kita, kalau gue tuh Fabinho lebih main di deep playing playmaker sih kalau gue. Jadi ningkatin visionnya dia, balance-nya dia, ball control sama dribbling plus short pass tuh persatu nggak masalah, long pass juga itu penting. Jadi gue lebih main ke deep playing defender aja kalau Fabinho ya. Oke, terus ada Thiago Alcantara, pemain baru Liverpool juga ini. Untuk Thiago sendiri sudah tidak bisa berkembang lagi. Kalau misalnya minus-minus jadi tidak bisa berkembang lagi. Jadi ya sudah lah ya. Mungkin gue kasih di ini aja deh. Di mana ya? Box to box saja boleh kali ya. Finishingnya nggak apa-apa. Nggak masalah. Grujic, oke, ada Alex Oxlade-Chamberlain juga ini. Salah satu pemain yang cukup bagus juga sebenarnya. Cuman tidak tahu mengapa rating Anda malah menurun gitu kan di FIFA 21. Setahu gue di FIFA 20 tuh 82 ratingnya. Central midfield aja kali ya. Bigfootnya bintang, skill move-nya bintang 4. Bigfootnya juga bintang 4. Oke, ada Naby Keita juga dari Guinea. Untuk Naby Keita sendiri gue lebih pengen mainnya di ball winning midfielder aja sih. Oke. James Milner, kayaknya Antum sudah tidak anu lagi ya. Ya, adanya menurun dia. Jadi ya lebih baik gak usah aja karena umur dia tua juga. Ya, dia bisa main di right back, left back, dan kontraknya sisa berapa? Sisa 2 tahun ya. Mungkin Milner bakal gue lepas sih kayaknya nanti jadi free agent juga nih orang. Dan kaptennya masih kita kasih ke Milner ya. Untuk Curtis Jones ini salah satu pemain potensial juga, yang sekarang juga sering jadi pilihan utamanya Jurgen Klopp di real life. Kayak di box to box aja ya. Finishingnya, attacking position, long pass, short pass, ball control, agility, stamina, dan juga sprint speed dan accelerationnya dia. Ini juga lumayan penting sebenarnya. Walaupun attacking work rate-nya udah high sih, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, Jorginho Wijnaldum. Ini banyak juga pemain Liverpool. Banyak juga ini. Oke, Wijnaldum sudah tidak bisa lagi. Danny Watford. Oke. Menarik.
kayaknya di advance playmaker aja lah ya, lebih tingkatin ini. Jadi free kick semua dari passing ditingkatin kecuali curve sama attacking position, compassion, dribbling sama stamina ini penting juga nih. Jadi advance playmaker aja dia nggak masalah. Terus ada Sei Ojo ya dari ini, dipinjemin ke Cardiff. Sei Ojo. Oke, sekarang ini dia Diogo Jota, pemain dari Portugal. Salah satu pemain bagus juga ini sebenarnya. Dan dia pengen gue tingkatin itu di shooting pastinya. Jadi mungkin bisa di manakah? Oh, di inverted winger berarti ya. Oke, dribbling. Pace-nya juga udah lumayan bagus sebenarnya dia. Iya, nggak masalah. Untuk Sadio Mane, apakah kayak dia udah nggak bisa berkembang lagi karena udah strip di situ. Pokoknya pemain yang ada logo ininya apa, gue nggak tahu logo apa sih di sampingnya tuh. Dia tuh sudah tidak bisa berkembang. Shaqiri juga udah nggak bisa. Mo Salah juga udah nggak bisa. Firmino juga udah nggak bisa. Divock Origi masih bisa ya. Oke, Divock Origi lebih gue mainin di mobile finishing, kayak bocor sih gue sih. Oke. Terus terakhir ini, oke, ini bisa kita loan list juga pemainnya, terus kita development plan. Bisa jadi ya mobile striker aja lah ya. Baiklah. Oke, jadi untuk masalah development plan sudah aman semuanya dan sudah kita ini semua ya. Oke, jadi mari kita coba cek dulu ya. Dari segi role, mari kita coba cek siapa yang paling krusial. Krusial itu ada Alisson 1, Trent 2, Van Dijk 3, Robertson 4, Salah 5, Mane 6, Fabinho 7. Loh, Roberto Firmino tuh important role-nya. Menurun kah role? Saya tidak tahu juga. Oke, menarik. Jadi yang krusial tuh ada Fabinho, Alisson, Trent, Van Dijk, Robertson, Salah, Mane ya. Oke, coba dari segi gaji siapa yang paling tinggi? Sadio Mane ya. 220.000. Sama sih sebenarnya kayak Mohamed Salah. Alisson aja 145.000 pounds. Gila. Kayak juga antum. Dari segi value Sadio Mane tetap ya. Oke, menarik. Baiklah. Mungkin untuk itu aja. Terus kita ngebahas formasi kah? Atau bentar? Mungkin training sebentar boleh kali ya, training. Jadi di next match kita tinggal lawan Barcelona aja. Oke nih. Thanks boss. I think I loan move will be just I need to earn my career. Lihat agree aja biar seneng. Oke, ini pada terima kasih juga. James Miller ya. James Miller tuh role sporadik loh. Menarik juga cuy. Oke, jadi kita langsung training aja seperti biasa. Kalau misalnya baru main-main career mode pasti training dulu, dan ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama juga sebenarnya. Dan seperti biasa gue training tuh kadang-kadang bodoh juga, jadi ya sudah lah ya. Oke. Oke, good job. Nice. Waduh, lambat. Nice. 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 Waduh. Nice sekali. Wah, benar-benar memang harus dideketin dulu sih. Wah, shit. Oke. Job. Tidak dapat.
Wah, anjir nggak dapat. Wah, shit. Cuk, nggak dapat. Wih, astaga. Ya, untung out. Nice. Thank you so much. Dapat B juga udah nggak masalah sih sebenarnya. Aduh, ini kenapa makin susah sih. Nah, ayo satu lagi. Fuck. Ah, shit, susah banget. Nice. Oke, dapat B, tidak masalah. Langsung kita ke next drill aja. Oke, yang ini ya. Menarik juga. Oke, ini lumayan easy aja sebenarnya sih. Tahan bola aja yang penting. Waduh, salah. Ah, shit. Anda defensive ball-nya jelek amat. Aduh, kepleset mulu. Oke. Ah, astaga. Jelek amat deh. Astaga, kesandung. Anjir, Virgil pak masalahnya lawannya. Susah sekali. Ayo, C lah, C. Virgil, come on lah Virgil. Shit, sebanget. Pakai ilmu asal-asal lagi aku nih. Astaga. Susah sekali weh, pandai ke. Kesel gua. Pakai ilmu asal-asal lagi aku nih. Lewat kan. Pakai ilmu asal-asal. Sudahlah, nanti gue tingkatin aja sendiri. Susah juga. Oke. Ini mah lumayan gampang. Sorry, nggak fokus. Ini nggak langsung juga nggak masalah sebenarnya. Wih. Oke, udah B, nggak masalah. Oke, baiklah. Oke, jadi untuk sekarang sih kayaknya ya, gue bakal mencoba apa ya, mengatur formasi mungkin ya. Gue bakal coba eksperimen formasi baru. Oke, gue bakal ini gue tulis squad 2 aja. Oke, jadi untuk formasi gue pengen coba-coba dulu. Jadi nanti ya well emang Liverpool tadi identiknya 4-3-3 sih. Tapi di sini gue bakal coba pakai 2 striker pastinya. 4-3-1-2, 4-2-2-2. Ini menarik sebenarnya sih. 4-2-2-2-2 ini menarik juga sebenarnya. Jadi kita bisa ya Firmino nggak bisa main di sini sih. Jadi ya antara Jota bisa main di sini kan. Ini striker aja. Center forward ya. Nah, ini striker tuh salah bisa tuh. -2 dong. Ya udah salah, terus Henderson kan. Terus Fabinho bisa main di sini. Thiago bisa main di sini juga ya. Oke, menarik juga Thiago. Mungkin begini tuh keren juga sebenarnya. 4-2-2-2 gini. Ozan Kabak ya. Ini mungkin di sini gue bakal ngandelin squad rotasi dulu coba ya.
Mungkin gue bakal mainin Jones di sini. Central mid aja. Terus Ben Davis boleh main lagi di formation ini. Karena di sini gue sejujurnya ngandelin pemain rotasi. Terus Chamberlain boleh gantiin Henderson. Boleh lagi di right central mid. Terus Origi boleh main. Jadi ini di sini gue squad rotasi ya, lebih bisa dibilang. Jota, Salah, Thiago, central midnya kebanyakan ya. Milner lah ya. Costa, Tsimikas, ganti Robertson. Tsimikas tuh life back ya. Terus Wijnaldum gak gue bawa, mungkin di sini bisa gue kasih ke Naby Keita lah ya. Jadi di sini untuk kapten timnya bisa gue kasih ke Trent Alexander-Arnold aja. Gomez, Firmino, back cadangan mungkin bisa Matip sih. Nggak usah lah ya, kayak gini aja sih, duelo Matip. Oke. Nah, Neko William nih bisa main sebenarnya sih, cuman kayak nggak usah aja. Oh ya, Shaqiri bisa main di sini sih. Ya kan, dan Shaqiri bisa main di central backing, Thiago di bench. Jadi ini kurang lebih squad rotasi kayak gini lah ya, menarik juga. Oke, jadi ini squad rotasi. Jadi squad utama masih sama seperti di real life kayak gini. Oke. Jadi apa lagi ya? Oh ya, untuk Youth Academy nih. Ini salah satu pemain bawaan dari ini. Ada Jan Evers, goalkeeper dari Belanda. Umurnya 16 tahun, rating 54, potensi mentok 94. Sebenarnya semua potensinya bagus, mentoknya 86, 89, 88, tapi ya untuk usia bermain segitu dengan rating segitu di Liverpool agak sulit sih untuk mereka mendapatkan tempat utama pastinya ya kan. Jadinya mungkin gue tidak akan mengandalkan Youth Academy. Kenapa? Karena Liverpool juga minim sekali untuk mencari pemain dari Youth Academy. Jadi makanya ya mungkin gue nggak akan terlalu terfokuskan ke Youth Academy. Toh juga objektifnya pun di youth development pun itu no objektif, tidak ada objektif sama sekali gitu kan. Jadi makanya ya lebih baik tidak usah aja. Jadi mungkin untuk video kali ini segini aja. Jadi di next video mungkin kita akan langsung bermain pramusim mungkin ya, lawan Barcelona, dan langsung bermain 3 pertandingan. Tidak tahu juga. Mungkin nanti untuk lawan Barcelona literally squad utama. Mungkin untuk lawan Atletico bisa pakai squad ini, tetapi mungkin tidak bermainnya seperti ini. Mungkin bisa Salah ataupun bisa mungkin Van Dijk gue mainin, mungkin bisa gantiin Davis dulu, Davis di bench nggak masalah gitu kan. Jadi tidak sepenuhnya rotasi gitu. Jadi mungkin video segini aja, dan untuk sekarang sih cuman ini aja. Dan mungkin kita coba cek berita-berita dulu. Oke nih ya, Liverpool appoint Ferran Torres new boss. Nih dia kalau bisa lihat Ferran Torres ya, resmi menjadi manajernya Liverpool. Oke. Oh ya, ini yang Diogo Jota ini tuh sebenarnya karena signing barunya Liverpool ya, Diogo Jota. Transfer news cuman baru Diogo Jota, David Silva, Real Sociedad ya. Itu yang terjadi di real life memang gitu kan. Oke, jadi mungkin videonya segini aja. Jadi di next video kita akan langsung bermain melawan Barcelona. Dan mungkin segini aja teman-teman. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Jadi di next video langsung kita akan bermain pramusim episode kedua teman-teman ya. Oke, jadi see you the next video teman-teman, and goodbye. So are you gonna die today? Make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, feel
time for